Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang kita hormati ya Bapak Dr. Sarwo Edi, Dekan Fakultas Agama Islam, merangkap sesepuh kita semua, juga yang dari Prodi Manajemen. Amin. Yang kami hormati Bapak Kisanda Midisen LC MAHK sebagai DPL kita, DPL 1 yang insya Allah akan membimbing kita selama sebulan ke depan pada pelaksanaan KKN di semester ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wala alihi wasahbihi ajmain. Di sini Ibu sudah melihat ada satu dari manajemen ya, atau dua ya. Ada beberapa, Ibu lihat ada Salahuddin, ada Febrian, ada Acep. Ya Ibu anggap sudah ada Fikri, ada Gali. Ya Ibu anggap sudah Ada, Bu? Ya, sudah mewakili, ya Ibu melihat sudah mewakili. Nanti karena ini pun direkam, rekamannya akan kita bagikan setelah sesi kita ini ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu ini untuk yang pertama kalinya kita bisa bersilaturahmi dalam, ini adalah satu acara, apa ini Pak? Perkenalan mungkin ya, Pak Kisanda ya? Iya. Ini tuh sebetulnya adalah acara sosialisasi. Iya, perkenalan yang tidak resmi ya. Maksudnya ini bukan sesi resmi. Ini lebih ke acara informal. Nah, makanya Ibu berharapnya kameranya dibuka semua nih yang bisa ya. Jadi kita biar bisa lebih saling mengenal antara yang dari prodi HR dan yang prodi manajemen, bisa kenal Ibu juga ya. Jadi nanti sebetulnya Ibu inginnya berkenalan nih satu persatu nih sekarang nih, namanya siapa, tinggalnya di mana gitu kan. Jadi kita nanti begitu bertemu kita sudah kenal siapa. Tapi kalau itu dianggap menyita waktu, gimana nih Pak? Nanti Nggak saja perlu kita lah. nggak usah. Iya, nggak usah. Nggak usah ya. Nanti saja kita berkenalannya saat kita bertemu betul-betul secara fisik ya. Nah, itu nanti mungkin sebelum pelaksanaan peresmian atau penerimaan peserta KKN di desa Karangasi nanti ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berkumpul di sini sekarang dalam keadaan sehat insya Allah. Salawat dan salam kita sanjungkan kehadirat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang sudah membimbing kita dengan sepenuh hati sehingga kita manusia bisa berada di peradaban yang sekarang ini. Malam ini kita ingin mendengarkan, pertama adalah mungkin pengarahan ya dari Pak Dekan kita mengenai acara KKN ini. Kemudian yang kedua kita juga minta arahan dari DPL 1 kita Bapak Haji Kisanda. Mungkin juga nanti akan ada teknis yang akan beliau share kepada kita dan hal-hal apa yang sudah kita ketahui mengenai Desa Karangasi supaya bisa juga diketahui oleh kawan-kawan semua yang ada di sini. Ya. Tanpa berpanjang kata lagi, kita persilahkan Pak Dr. Sarwo untuk memberikan arahan kepada kita semua. Baik, kita persilahkan Pak Dekan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain.
Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat karunia dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita bersama-sama bisa bersilaturahmi dan bermusyawarah tentang kegiatan KKN di Desa Karangasem. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan bersama pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan jalan terang kepada kita, yaitu jalan dinul Islam. Sahabat-sahabat yang saya hormati, terkait dengan kegiatan KKN di Desa Karangasem ini, mungkin nanti lebih lengkapnya Pak Haji Kisanda yang akan memberikan pengarahan detailnya. Tapi pada prinsipnya saya mengharapkan kegiatan KKN yang ada di Desa Karangasem itu harus berorientasi kepada Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan pengajaran, penelitian, kemudian pengabdian masyarakat. Artinya kegiatan yang ada di Karangasem itu, teman-teman harus bisa melihat masalah yang sesungguhnya melalui proses observasi, yang kemudian proses observasi yang dilakukan di lapangan, dirumuskan masalahnya, kemudian dilakukan perencanaan kegiatannya, yang kemudian diprioritaskan kegiatan apa yang paling krusial yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di Desa Karangasem. Sesuai dengan tema tata kelola desa dan pengembangan ekonomi mikro, maka kolaborasi antara Fakultas Manajemen, antara Prodi Manajemen dengan Ekonomi Syariah, saya pikir akan lebih terfokus pembahasannya. Di satu sisi ada keilmuan dari teman-teman manajemen untuk mengembangkan sistem perekonomian, kemudian di sisi lain dari teman-teman ekonomi syariah ada pola pendekatan publik dalam rangka mengembangkan ekonomi mikro. Karena saya punya keyakinan teman-teman ekonomi syariah akan mampu menggunakan ilmu dakwahnya untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan program kepada masyarakat. Dan ini kolaborasi yang sangat kuat antara manajemen dengan ekonomi syariah. Dan mudah-mudahan ini nanti akan menjadi proyek percontohan yang menjadi salah satu peninggalan di mana saat nanti ditanggalkan oleh teman-teman mahasiswa. Dan saya berharap nantinya apa yang dikembangkan oleh mahasiswa bisa diteruskan oleh para dosen dalam rangka penelitian dan pengabdian masyarakat dengan diadakannya desa binaan. Saya pikir ini Pak Ustadz yang bisa saya sampaikan. Prinsipnya ikuti aturan yang ada di Desa Mulyasari, karena bagaimanapun juga kita pendatang, kita harus bisa menitipkan badan kita kepada masyarakat, kepada tokoh-tokoh di sana, dan upayakan kita menjadi teladan bagi pemuda dan masyarakat desa yang ditempati oleh kita. Syukur-syukur dari ekonomi syariah, tolong dakwah itu harus menjadi salah satu cerminan kita, minimal bagaimana mengajarkan masyarakat lebih dekat pada Tuhan, lebih memiliki nilai-nilai yang maslahat di masyarakat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dr. Sarwedi yang telah memberikan arahan kepada kita. Ya, memang betul sekali kali ini KKN kita merupakan kolaborasi dari dua prodi, yaitu Prodi Ekonomi Syariah dan Prodi Manajemen. Kita patut bersyukur karena dengan demikian kita bisa memiliki lebih banyak sumber daya, ya. Jadi dari manajemen melengkapi, kita saling melengkapi, ya. Kita harapkan KKN kita bisa sukses
dan lebih bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dari sinergi kita dua prodi ini. Akan kita persilahkan Pak Haji Kisandani Desain untuk memberikan juga arahan kepada kita semua. Kami persilakan Pak. Terima kasih kepada Bu Kaprodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Pertama yang sama-sama kita hormati orang tua kita, Bapak Dekan, Bapak Dr. Tarwa Edi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan. Amin. Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan. Amin. Panjang umur, sehat selalu. Amin. Ya, Pak Dekan. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kaprodi Ekonomi Syariah, Ibu Listian. Ya, semoga sehat selalu juga. Semoga diberikan panjang umur agar dapat terus membimbing para mahasiswa-mahasiswa di ekonomi syariah. Dan juga teman-teman baik di prodi ekonomi syariah maupun di prodi manajemen yang ikut bersama-sama dalam kegiatan KKN pada semester ini. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, terkait dengan pelaksanaan KKN ini ada beberapa hal yang ingin saya informasikan. Yang pertama terkait dengan Desa Karangasih. Waktu hari Jumat yang lalu saya dengan Bu Lucian ke Desa Karangasih bertemu dengan sekdesnya. Kemudian kami menanyakan terkait dengan kapan mahasiswa ini bisa untuk terjun ke lapangan. Maka jawaban dari sekdes adalah akan disampaikan dulu ke Pak Lurahnya, lalu kemudian dimusyawarahkan kapan kita akan bisa ke desa dan akan melakukan acara ya semacam seremoni ya di Desa Karangasih. Maka kita masih menunggu informasi dari pihak desa. Itu yang pertama. Ada kemungkinan antara hari Selasa atau tidak nanti hari Jumat ya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan penempatan. Nah, itu juga kita menunggu arahan dan informasi dari pihak desa nanti mahasiswa ini akan ditempatkan di dusun mana saja. Karena di sana itu ada 3 dusun ya. Kemudian ada RT RW-nya dan nanti untuk penempatannya itu kita juga masih menunggu informasi dari pihak desa. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah ini terkait dengan tema KKN kita, yaitu tentang tata kelola desa dan juga tentang ekonomi kreatif ya. Ya betul ya Bu ya? Iya.
Nah, tentang tata kelola desa, nah ini juga nanti bentuknya bagaimana, kemudian nanti kita akan diberdayakan bagaimana, nah kita masih menunggu arahan dari pihak desa. Namun, kalian yang akan melaksanakan KKN, paling tidak kalian nanti sudah memiliki ide, memiliki gambaran, memiliki rencana, planning, mapping, dan lain sebagainya. Ya, misalkan terkait dengan tata kelola desa, nah itu apa-apa saja sih yang bisa digarap. Kita nanti bisa untuk memberikan semacam penawaran misalkan kepada pihak desa, bagaimana kalau begini-gini seterusnya, atau nanti kita mengikuti arahan dari pihak desa. Nah, pihak desa memerlukan tata kelola desa seperti ini, seperti dan seterusnya. Tapi paling tidak kalian punya rencana-rencana terkait dengan satu permasalahan tata kelola desa. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, begitupun dengan UKM ya. Ekonomi kreatif itu ya, dengan ekonomi kreatif, nah paling tidak kalian punya sasaran-sasaran ataupun rencana-rencana yang bisa kalian untuk aplikasikan di desa itu. Kemarin kita ngobrol-ngobrol dengan Bu Listian terkait dengan bisa di desa itu kan ada BUMDes ya, badan usaha milik desa tuh. Nah itu nanti kira-kira apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita lakukan terkait dengan BUMDes ini sehingga kemudian bisa berkembang, atau misalkan nanti kalau yang dari ekonomi syariah, kita tinjau dari ekonomi syariahnya bagaimana kita memberikan pemahaman sosialisasi yang baik terkait dengan ekonomi kreatif, tapi kemudian yang berbasis pada kesyariahannya. Nah itu silakan nanti dari mulai sekarang kalian mulai sudah ya bersama-sama memikirkan kira-kira rancangan apa yang bisa kita lakukan untuk diterapkan di desa tersebut. Itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat terkait dengan posko ataupun base camp. Ya, posko ataupun base camp. Nah, nanti kalian rundingkan, kalian rembukan. Ya, kemarin sih kita tanya ke pihak desa, ya pihak desa tidak ada mes, tidak ada tempat di desa untuk dijadikan base camp. Tapi biasanya yang sudah itu mahasiswa yang akan melaksanakan KKN dia mengontrak ataupun sewa rumah lah, katanya begitu. Maka nanti tinggal kalian bicarakan sesama kalian, ya bagaimana nanti pembiayaannya dan seterusnya, silakan dimusyawarahkan. Adapun nanti di mana ngontraknya, jika ada dari teman-teman KKN yang domisilinya dekat dengan Karangasih dan tahu, nah kira-kira bagusnya di mana, ngontraknya di mana, daerah yang memang aman dan mungkin agak ramai gitu ya, supaya memudahkan. Nah, itu silahkan nanti yang punya referensi ataupun rekomendasi. Oh, di sini aja saya tahu misalkan, di ini tempatnya bagus kok, tempatnya ya cocok, enak, tempatnya ramai misalkan. Ya silahkan direkomendasikan, direferensikan kepada teman-teman yang lain untuk dijadikan base camp ataupun posko kalian nanti. Nah, kami pun dengan pihak desa juga sama bertanya, ini kan nanti kira-kira kalau ngontrak itu gimana, kira-kira di mana tempatnya, itu nanti kita juga sama menunggu informasi dari pihak desa. Tapi kalau ternyata kalian ada yang punya informasi itu, ya kita tanpa harus menunggu dari pihak desa juga nggak jadi masalah, ya terkait dengan posko ataupun base camp. Yang selanjutnya adalah terkait dengan teknis pelaksanaan KKN nanti. Dikarenakan kalian juga sebagian besar adalah karyawan yang memang harus kerja, oleh karena itu silakan kalian musyawarahkan dengan sistem piket.
Ya, dengan sistem piket, tapi nanti tetap harus ada yang standby, ya. Standby baik itu nanti di lokasi KKN ataupun standby di posko ataupun base camp. Nah, itu nanti silakan kalian musyawarahkan secara bersama, baik yang ekonomi syariah ataupun yang manajemen. Karena ketika kita nanti terjun KKN, sudah tidak ada lagi ekonomi syariah, sudah tidak ada lagi manajemen. Pokoknya kita berbaur menjadi satu. Ya, kita semuanya satu dalam rangka mensukseskan KKN yang akan kita laksanakan. Silakan kalian musyawarahkan terkait dengan masalah basecamp ataupun posko kalian nanti, lalu kemudian terkait dengan piket ya dalam KKN. Kita kan punya waktu 1 bulan, ya punya waktu 1 bulan, maka silakan di piket dijadwalkan, tapi jangan juga ya sampai misalkan seminggu sekali baru nongol, ya jangan juga gitu ya. Ya kalian inilah, kalian sudah dewasa, ini juga untuk kebaikan dan kepentingan kalian ya dalam studi ini, dan juga bagaimana kita memberikan manfaat kepada masyarakat gitu. Jadi silahkan kalian musyawarahkan, kalian rapatkan, bicarakan terkait dengan permasalahan piket, ya mungkin terkhusus yang sakit misalkan. Kemarin sudah mendapatkan arahan bagi mahasiswa ataupun mahasiswi yang memang sedang sakit tidak diperkenankan untuk datang ke lokasi KKN. Ya, tuh. Jangan gara-gara itu kemudian Pak saya sakit, Pak saya juga sakit. Nah, sakit semua udah tuh. Ya. Jadi sakit jangan dijadikan alasan, tapi jika memang betul-betul sakit, maka ketika dia sakit tidak diperkenankan untuk masuk ke lokasi KKN, dan semoga cepat sembuh. Selanjutnya adalah terkait dengan prokes, ya bagaimanapun COVID belum hilang, ya, dan kita berbaur dengan masyarakat, dengan lingkungan banyak orang, maka prokes itu harus tetap kita jalankan, ya, dengan tetap kita menggunakan masker. Kemudian terkait dengan apa lagi? Apalagi Bu, kira-kira Bu? Ada Bulis, apalagi dua Bulis? sih, ada dua ya Pak ya yang saya ingat itu pada waktu itu dikatakan oleh Pak Gayok ya yang dari Desa Karangasem mengatakan bahwa beliau akan berkoordinasi untuk kemudian menyampaikan apa yang mungkin akan kita perlu kerjakan di sana. Tapi juga sebelumnya ada tim LPM kecamatan tim LPM kabupaten ya. Tim LPM kabupaten yang hadir di kampus untuk memberikan semacam clue lah mungkin ya. Ini kira-kira yang mungkin bisa menjadi prioritas untuk pekerjaan kita di sana ya. Namun demikian tentu saja ini hanya bersifat saran ya, kita lebih akan melihat kebutuhan real yang nantinya akan diminta oleh desa ya, Desa Karangasem. Namun demikian karena sampai sekarang kita masih belum mendapatkan informasi itu karena mereka harus bermusyawarah ya. Ibu berikan saja sedikit gambaran dari kemarin dari tim DPL Kabupaten mengatakan kita diminta untuk membantu desa setempat dalam pemutahiran data ya. Jadi mungkin untuk melakukan ya survei kayak gitu Pak. Dan juga untuk pembinaan BUMDes ya, karena kita kemarin itu dari ekonomi syariah semua ya, mereka hanya tahunya itu, dan kita juga belum tahu akan digabung dengan manajemen ya. Mereka mengatakan bagaimana kalau BUMDes itu diadakan semacam literasi kepada staf BUMDes
tentang bagaimana operasional dari BUMDes tersebut, tapi dalam kacamata ekonomi Islam, gitu ya. Mungkin itu saja sih Pak, sepertinya yang bisa saya tangkap kemarin. Ya, terima kasih Bu Lis. Dan itu kemarin juga ada kata Pak Gayo itu terkait dengan pembuatan plang jalan ya, Oh gang iya. ya. Nah itu nanti ini sudah ada yang direkomendasikan kepada mahasiswa KKN agar nanti bisa membuat plang nama-nama gang ya jalan itu. Nah itu mungkin nanti memerlukan biaya dana, nah itu nanti silahkan dipikirkan, dipecahkan bagaimana mengatasi itu dan menyelesaikan permasalahan itu. Ya, kemarin sudah dikasih dana awal ya. Ya, sudah dikasih dana awal. Ya, nggak tahu berapanya dan cukupnya sampai di mana. Ya, saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas ini menjadi satu tantangan tersendiri bagi mahasiswa yang akan melaksanakan KKN. Bagaimana bisa untuk mencari sumber pendanaan. Ya mungkin bagi yang saudaranya atau ya punya kenalan di bidang apa yang kemudian kita bisa mengajukan proposal, nah itu bisa untuk direferensikan ya. Nanti supaya kita bisa mendapatkan sponsorship ataupun sumber pendanaan. Karena terus terang aja pasti nanti di desa itu akan ada yang namanya pengeluaran biaya entah kecil entah besar ya, entah kecil entah besar, tapi yang jelas pasti akan ada. Kita dituntut untuk mengeluarkan biaya ya, termasuk tadi pembuatan plang ataupun gang jalan ya. Atau nanti apalagi ketika misalkan nanti kita sudah terjun ke lapangan dan nanti akan mendapatkan masukan, saran dan lain sebagainya, oh harusnya begini-begini yang nanti mungkin tidak lepas dari adanya unsur biaya. Oleh karena itu hal-hal yang terkait dengan pembiayaan maka nanti bisa juga untuk dimusyawarahkan, dibicarakan, kemudian dicari bagaimana cara untuk kita mendapatkan sumber pembiayaan dalam KKN ini. Ya mungkin untuk sementara itu informasi yang dapat saya sampaikan. Pada intinya saya dan Bulis juga masih menunggu informasi dari pihak desa terkait dengan kapan kita akan bisa terjun ke desa Karangasih itu. Ya, ketika Pak nanti Ustadz, ya, terkait dengan bentuk laporan dan sistematika laporannya gimana tuh Pak? nah kita belum dapat ini Bu ya. Belum ada Bulis. formatnya, tapi nanti Ya. akan kita share, akan kita bagikan. Untuk saat ini kita juga masih remang-remang Pak Dekan terkait dengan sistem laporan yang akan dibuat dalam KKN itu. Ya, nanti kita menunggu dari tim panitia KKN dan ketika sudah ada nanti akan kita share kepada mahasiswa KKN. Siap, siap. Jadi itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Nah, saya ingin menekankan satu hal, menekankan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dekan terkait dengan akhlak ya, terkait dengan akhlak. Nah, kita sebagai mahasiswa tentu kita harus menjaga nama baik individu, nama baik prodi, nama baik institusi ya. Itu yang harus kita jaga dengan baik. Oleh karena itu yang bisa menjaga itu adalah dengan attitude, dengan akhlak kita, dengan perilaku kita, ya itu yang harus kita jaga dengan baik. Apalagi kita berada di lingkungan yang baru, yang kita juga tentu harus bersosialisasi dan kita harus memahami terkait dengan kondisi tersebut. Ya, pada intinya kita harus jaga sikap, kita harus jaga perilaku kita harus jaga lisan kita. Ya, tujuan kita adalah untuk memberikan
kemanfaatan kepada masyarakat sekitar, masyarakat setempat. Kita mencoba untuk memberikan sedikit ilmu yang kita peroleh selama perkuliahan ini dalam bentuk yang real, aplikasi di masyarakat. Ya, jadi kita harus mengedepankan akhlak di dalam menjalankan KKN ini agar nanti kita di tempat KKN ini tidak menimbulkan masalah, menimbulkan sesuatu yang tidak kita inginkan, dan KKN kita dapat berjalan dengan baik dan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin. Malam, Pak. Malam, Bu. Ya, Mohon maaf, Ya, Bu, saya silakan. Mungkin mengganggu, Bu, setelah ya. ini kita akan ada sesi diskusi ya. Boleh, silakan ada yang ingin bertanya kepada kita, saling berkomunikasi dan berkoordinasi untuk hal ini. Silakan, Mas Febrian. Iya, perkenalkan Bu, nama saya Jonathan, Bu. Saya ingin menanyakan, Bu, terkait struktur anggotaan sama kelompok ya, Bu. Itu untuk pembagiannya dilaksanakan kapan, Bu, ya? Kelompoknya dibagikannya kapan ya, Bu, ya? Kira-kira pembagian kelompok. Pembagian kelompok kita sebetulnya Semua bagaimana? Semuanya yang melakukan atau gimana, Bu? Kita sebetulnya adalah Kan itu satu kelompok ya. Kita semua ini satu kelompok. Akan tetapi nanti apabila kita sudah menerima proyek-proyek apa saja yang akan kita lakukan, mungkin kita bisa di situ berbagi. Kita akan bisa membagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan proyek kita ya. Tetapi setiap proyek itu kita akan ada mahasiswa manajemen dan ada mahasiswa prodi ekonomi syariahnya. Jadi inilah inti dari kolaborasinya ya. Gitu ya Pak Haji Kisanda. Ya, terkait dengan kelompok begini. Maka nanti tergantung pada di lapangan. Kalau misalkan ternyata nanti kita akan diarahkan oleh pihak desa agar 3 dusun ini dimasuki oleh mahasiswa untuk melaksanakan KKN, dusun 1, dusun 2, dusun 3, maka nanti akan kita bagi tuh menjadi 3 kelompok. Ya, dusun 1 kelompok siapa saja, dusun 2 siapa saja, dusun 3 siapa saja. Pembagian kelompok bisa seperti itu, atau pembagian kelompok bisa seperti yang tadi Buli sampaikan. Misalkan nanti pihak desa merekomendasikan agar mahasiswa KKN melakukan A, B, C, D misalkan. Nah, maka nanti poin A bisa untuk kelompok 1, poin B kelompok 2 dan seterusnya. Ya. Nah, adapun terkait dengan pembagian kelompok itu sendiri nanti bisa kita ketika di tempat kita bagi kelompok itu. Makanya nanti kalian harus terus berkoordinasi ya. Maka di sini atau gini dulu deh. Ketua KKN-nya kira-kira di sini siapa nih? Itu belum ada Bu ya, ketua KKN-nya Bu ya? Belum, tapi kemarin yang menerima uang itu Mas Ahya. Wah, berarti Mas Ahya tuh. Ya. Mas Ahya sudah menerima uang kemarin, amplopnya sudah. Maaf, mungkin bisa diceritakan bagaimana? Amplopnya sama Nisa. Oh, iya, tapi yang menerima kan awalnya. Mas Ahya. Makanya bisa diceritakan jumlahnya, Mas? Untuk jumlahnya alhamdulillah dapat 2 juta, Bu. Oh iya, alhamdulillah. 2 juta ya. Jadi, KKN kita hanya 1 bulan loh. Ketua KKN-nya Mas Ahya ya. Gimana, Pak? Ketua KKN-nya Mas Ahya ya. Apa enggak yang standby aja, Pak? Yang biasa standby. Ya.
Yang Biar standby siapa? demokrasi Pak dirumuskan aja Pak, nanti dimusyawarahkan. Tadi ada Febrian, ada Yahya, biar adil gitu. Nanti Iya. ada kesan seolah-olah ekonomi syariah semua. Nanti kesannya nggak adil lah. Karena nanti ada undang-undang wakil, ada DPR-nya Ya, orang siap. ekonomi Siap, Pak Dekan. syariah. Siap, Pak Dekan. Ya. Nggak, Oke. Pak Ibu, ya. saya mau izin bertanya lagi Pak. Itu untuk lokasi persisnya itu di kantor desanya atau gimana Pak? Dekat kantor Nah. desa atau gimana Pak? Untuk apa tuh? Ya, jadi gini. Untuk saat ini kan kita masih menunggu informasi dari pihak desa apakah nanti kita ada untuk lokasinya itu di desa dalam rangka nanti pemutakhiran data dan lain sebagainya, ataukah nanti kita diterjunkan ke dusun, ke masyarakat, ya. Dan itu yang kita masih menunggu informasi. Saya juga sama, belum tahu dusun 1 mana, dusun 2 mana, dusun 3 mana, saya juga sama belum tahu. Maka nanti itu akan kita jelaskan pada saat kita melakukan kunjungan ke desa, bertemu dengan staf desa, melakukan acara seremoni ya di desa, dan nanti kita akan mendapatkan informasi itu, sekalian nanti kita bisa untuk survei ke lokasi yang akan kita kita masuki nantinya. Seperti itu, Mas, ya. Iya, jadi untuk Mas Jonathan itu kita tidak bisa langsung turun ke desa sebelum acara seremonial itu selesai ya, karena begitu permintaan orang desa. Kita sih sudah ingin segera mengetahui sih ya profil desanya seperti apa yang bisa kita kerjakan. Kita sudah sangat ingin menyelesaikanlah tugas kita ini ya, karena hanya 1 bulan, tidak lama. Akan tetapi dari pemerintah desanya sendiri mengatakan, ya Bu silahkan nanti setelah kita ada seremoni ya serah terima ya mahasiswa, nanti baru kita bisa lebih memahami dan berada di lokasi desa tersebut. Jadi sebelum acara seremonial itu kita masih tidak diperkenankan. Ya. Baik Bu, ada satu lagi Bu, saya yang masih mau bertanya. Silakan. Kalau misalkan sudah keluar data dari pihak desa, baik pemutaan data atau apa yang prospek kita lakukan, nah untuk nanti keberangkatannya itu kita bareng-bareng atau gimana Bu? Mahasiswanya. Kita berangkatnya sama-sama atau kita sendiri-sendiri Bu berangkatnya? Mas Jonathan sudah tahu lokasi kantor desa Karangasih? Sudah Bu, sudah. Sudah ya? Sudah ya, Bu. Bagaimana Pak? Secara teknis ini bagaimana? Ya, ketika nanti memang sudah dipastikan dan informasikan bahwa pada hari apa kita akan melaksanakan seremoni dengan pihak desa, maka nanti jika memang diperlukan kita berangkat dari bersama-sama, tinggal kita tentukan saja titik kumpulnya di mana. Tapi jika sekiranya itu nanti akan saling tunggu-tungguan, ya udah kita langsung saja ke desanya, ke lokasi desanya. Berarti nanti titik kumpul kita adalah di desa. Ya. Nah, itu maka nanti silakan dimusyawarahkan dengan teman-teman yang lain kalau memang ada yang ingin berangkat bareng dari kampus misalkan, ya monggo silakan. Tapi kalau hemat saya, kalau memang bagusnya itu nanti kita titik kumpulnya langsung di desa saja. Supaya nanti sudah jelas jam berapa kita harus sudah sampai di desa. Karena kalau misalkan nanti kita berangkat bersama-sama di mana, khawatirnya nanti ada yang belum datang, akhirnya kita saling tunggu, ya. Jadi seperti itu. Untuk prokes Pak, saya ada sedikit solusi Pak. Iya. Jadi Bapak bilang
akan dibangun posko atau base camp per satu kelompok dalam setiap dusun. Ya, Enggak begitu. saya Enggak mendengar begitu. saya mendengar kemarin Pak, pas KKN tahun kemarin saya dapat informasi selama kegiatan KKN itu mahasiswa ada yang kena COVID Pak. Itu apakah harus tetap kita bikin base camp atau gimana Pak? Begini, base camp itu tidak satu kelompok satu base camp, tidak. Base camp secara keseluruhan. Ya, titik kumpul seluruh mahasiswa. Itu bukan setiap dusun, bukan, tapi tempat kalian nanti bisa untuk sharing, bisa untuk ya kumpul, bisa untuk musyawarah segala macam, itu harus ada base camp-nya. Harus ada poskonya. Gitu. Sekretariatan ya untuk Nah, untuk terkait sekretariatan. iya, sekretariat lah, sekretariat. Gitu. Selama 1 bulan ini, selama 1 bulan KKN. Nah, ketika ada yang terkena COVID, ya itu tadi, ya berarti yang terkena COVID itu sudah jangan lagi masuk ke lapangan KKN, gitu. Bisa dipahami nggak, Mas? Bisa Pak, bisa. Ya. Jadi bukan satu dusun kita bikin posko, berarti ada 3 dusun kita bikin 3 posko, bukan, tetapi ini sekretariat untuk seluruh mahasiswa KKN di Karangasih. Baik Pak. Cukup jelas Pak. Oke. Yang lain silakan, ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Jadi kita itu intinya sekarang masih menunggu info dari desa ya mengenai kapan pelaksanaan acara upacara serah terima ya. Jadi nanti setelah itu kita akan berkumpul semua ya di desa. Nah, setelah itu silahkan jika ada yang ingin bermusyawarah ya di antara kalian memusyawarahkan apa yang akan dilakukan, apakah sebaiknya bagaimana metode pembagian kelompoknya. Nah, itu nanti. Jadi kita ini sekarang masih menunggu, akan tetapi kita ingin supaya proses itu berjalan dengan cepat ya, karena kita sudah pasti minggu depan ini kalau bisa ya minggu depan itu sudah mulai KKN nih. Kalau tidak berarti kita akan mundur pelaksanaannya. Jadi kita harapkan kita dapat info secepatnya dari pihak desa juga. Kalaupun mereka sekarang ya itu Bu, terkait dengan pemilihan ketua KKN Bu. Pemilihan ketua KKN bagaimana? Yang pasti harus satu dari prodi Excel, satu dari prodi manajemen, mana yang menjadi ketua atau wakil ya, itu tidak menjadi masalah. Satu ketua, satu wakil ya. Kemudian apa harus sekarang atau nanti saja Pak pas acara itu? Karena kalau hadir fisik kan kelihatan mana yang galak tuh kan, mana yang, kalau di sini kan nggak kelihatan nih semua nih profilnya nih maya-maya semua ya. Kurang terlihat. Kita tidak tahu nih Agus Salim bagaimana nih penampakannya ya kan. Terus siapa lagi nih? Bresman kita nggak tahu ya, mana tahu dia kelihatannya dari Bresman tuh namanya kayak gimana gitu. Ternyata pas datang, oh dia nggak bisa jadi pemimpin lah, kayaknya kurang galak misalnya ya. Canda ya Ibu ya. Jadi mungkin gimana, tapi terserah kalau kawan-kawan di sini memutuskan sekarang aja lah Bu, biar cepat kita bikin ya, terserah ya. Silakan. Ya memang kalau sekarang kayaknya kurang kondusif juga ini. Iya, tidak semua hadir juga ya Pak ya. Tidak semua hadir. Yaudah, berarti untuk pemilihan ketua KKN kita tetapkan nanti ya ketika kita pelaksanaan serah terima di desa nanti ya dengan staf desa. Nah, setelah acara seremoni itu nanti kita bisa untuk melakukan pemilihan ketua KKN ya di lokasi KKN nanti. Ya, yang perlu diingat adalah bahwa KKN kita berlangsung sangat singkat sekali. Jadi apapun proyek yang harus kita lakukan harus mempertimbangkan waktu ya. Jadi jangan proyek terlalu yang mungkin akan memakan waktu lama gitu ya. Jadi
seefisien mungkin dan secepat mungkin dan proyek jangka pendek ya. Bagaimana Pak Haji Kusanda, ada lagi yang ingin disampaikan? Ya, saya rasa cukup, tapi saya ingin mengulang kembali bahwa dari mulai sekarang kalian paling tidak sudah memiliki rancangan-rancangan apa yang nanti bisa kalian lakukan ketika di lapangan nanti. Karena buat ini aja, buat coret-coretan aja ya terkait dengan pemutakhiran data, terkait dengan ekonomi kreatif. Nah, itu kira-kira elaborasi dan eksplorasinya itu apa-apa aja. Nah, itu kira-kira nih cocok nih kita aplikasikan nih di desa ini. Kira-kira ini. Nah, itu kalian buat inilah, buat coretan-coretan supaya nanti paling tidak ada gambaran-gambaran ataupun program-program yang mungkin nanti bisa kita diskusikan gitu. Bisa kita diskusikan ketika nanti kita melakukan temu dan serah terima dengan pihak desa. Selain daripada informasi-informasi yang akan kita dapatkan dari pihak desa, kira-kira apa saja yang bisa kita garap dalam KKN kali ini. Ya, itu saja sih Bu sebagai pengulangan. Baik. Satu lagi ada juga yang ingin Ibu sampaikan, untuk menjadi perhatian bahwa kita kemarin ya sempat ada beberapa informasi bahwa di desa Karangasi kita sempat ada sedikit gesekan ya dengan Karang Taruna setempat ya, karena mereka sangat banyak kegiatan dan sangat rajin gitu, sangat produktif, sehingga mungkin menimbulkan apa ya namanya, kita ada kegiatan, mereka ada kegiatan ya, sehingga mungkin pada waktu itu ada sedikit clash lah bisa dibilang, tapi bukan sesuatu yang besar. Nah, untuk menjadi perhatian kawan-kawan semua bahwa nanti kita harus betul-betul menjaga jangan sampai itu terulang ya, atau bahkan lebih buruk ya. Jadi kita harus di sana itu bisa menjaga diri ya, itu saja. Jadi biar kalau bisa malah kita harus menjadi kawan mereka ya, kita bisa bekerja sama dengan mereka dan bukannya saling bersaing dalam melakukan kegiatan gitu ya. Jadi itu sih. Tadi barusan Ibu googling juga ya. Gitu. Jadi memang pernah dengan Karang Taruna ya. Jadi kita harus saling menjaga sikap-sikap kita ya, perilaku kita, namanya kita di istilahnya di kampung orang ya, kita harus tahu gimana lah menjaga dari sikap sopan santun, bahasa tubuh ya, gitu. Itu saja sih. Mungkin Pak Dekan ada yang ingin disampaikan lagi untuk menutup pertemuan kita kali ini. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi dari peserta. Ya, terkait tadi persoalan kegiatan yang ada di desa supaya tidak clash, mestinya nanti dalam kegiatan awal di desa dilakukan kegiatan observasi. Kegiatan observasi itu untuk menginventarisir data kegiatan yang akan dilakukan oleh mahasiswa melalui kunjungan ke para tokoh, misalnya tokoh pemuda, tokoh RW, tokoh agama, sehingga mahasiswa bisa mengetahui apa saja yang dibutuhkan pembangunan yang ada di desa tersebut dan yang akan bisa dikolaborasikan dengan pihak Karang Taruna, dengan pihak masjid misalnya, atau dengan pihak stakeholder, misalnya sekolah ada TK yang tidak bisa berkembang, kemudian mereka butuh mahasiswa untuk menghidupkan kembali TK tersebut. Ini kan harus dilakukan observasi. Dari hasil observasi inilah kemudian nanti mahasiswa merumuskan kegiatan-kegiatan mana saja yang jadi prioritas.
Saya sih pengennya begini Bu, bahwa kegiatan yang dibatasi dengan waktu yang 1 bulan itu tidak harus tuntas menurut saya. Tugas mahasiswa itu kan sebenarnya adalah menjadi agen perubahan. Agen perubahan kan bisa mendelegasikan kepada masyarakat melalui rembuk desa. Syukur-syukur di akhir atau di pertengahan kegiatan itu, dikala kita mau menyelesaikan laporan, kita adakan lokakarya. Lokakarya itu bisa menghadirkan pihak kecamatan, pihak desa, pihak Karang Taruna, pihak tokoh-tokoh masyarakat. Di situ dirembukan program KKN mahasiswa di UPB ini yang sudah dilakukan ini, yang belum dilakukan ini dengan argumentasi seperti ini misalnya. Itu supaya nanti ada keberlanjutan pembangunan di desa tersebut, jangan sampai kemudian mahasiswa malah meninggalkan banyak pekerjaan untuk Karang Taruna, untuk desa, kerjanya tanggung, kemudian mereka yang harus meneruskan. Mungkin dengan cara lokakarya ini kan menjadi tanggung jawab melalui rembuk desa atau rembang desa gitu loh. Nggih, Pak Dekan, nggih. Siap. Baik. Tapi ini sebagai pengingat kembali bahwa kita jangan sampai terlalu jauh keluar dari tema KKN kita. Ya, ini yang menjadi penting. Bahwa tema KKN kita adalah pada tata kelola desa dan ekonomi kreatif, ya, kalau tidak salah seperti itu. Nah, jangan kemarin sudah disampaikan komposisinya itu 70%, 30%, dalam arti kalau memang ada pekerjaan-pekerjaan yang digarap di luar dari tema itu paling tidak 30%-nya. Iya. Nah, untuk yang 70%-nya adalah pada tema itu, pada tata kelola desa dan kemudian ekonomi kreatif. Nah, itu 70%-nya. Nah, maka jangan sampai nanti, betul tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dekan, jangan sampai nanti karena banyak program-program segala macam, akhirnya program-program itu sebenarnya tidak berkaitan dengan tema KKN, tapi kemudian malah kita garap, sehingga yang tema KKN-nya malah tidak tersentuh sama sekali. Itu jangan sampai. Ya. Jadi komposisinya 70-30. Kita fokuskan pada tema KKN, pada tata kelola desa, pada ekonomi kreatif, apalagi kemudian bagi yang ekonomi syariah maka nanti memiliki proyeksi tersendiri, dan juga pada yang manajemen juga memiliki proyeksi sendiri sebenarnya. Tetapi pada tema itulah itu paling tidak 70% kita bisa untuk mengaplikasikannya. Adapun di luar daripada itu paling tidak komposisinya 30%. Tuh. Kalau misalkan nanti ternyata kita diminta diberdayakan untuk mengajar anak-anak ngaji. Nah, itu kan sebenarnya tidak sesuai dengan tema KKN-nya kan? Gitu. Ya, ngajar anak ngaji. Itu nggak sesuai dengan tema KKN, tetapi bukan berarti kita abaikan. Ya. Nah, itu sebenarnya bisa juga kita ini kan, cuman jangan sampai gara-gara itu akhirnya tema KKN kita malah terbengkalai gitu. Ya, itu saja sih. Kalau memang proyeknya adalah pemutakhiran data, itu cocok dengan tema yang di awal, yaitu tata kelola. Kemudian untuk apa tadi itu? Untuk UKM di sana juga itu bisa disentuh ya, supaya kita bisa memenuhi dari tema KKN yang kedua, yaitu untuk ekonomi kreatif. Kemarin sih disebut mungkin kita bisa membantu mereka mendapatkan nomor induk berusaha ya, NIB, itu kan bisa secara online dan prosesnya sangat cepat ya. Jika ada yang bisa gitu nanti. Tapi itu semua kita masih menunggu sebetulnya apa yang mereka inginkan dan yang bisa kita bantu. Jadi kita kalau membahas proyek-proyek dan program-program juga agak ini juga ya, belum pasti juga ya. Nah, kalau begitu berarti pokoknya kita
tunggu dari pihak desa ya Bu ya. Apa aja yang mau dikerjakan nanti ya Bu ya, semuanya Iya. Bu ya. Ya, namun Jadi kita tinggal menunggu informasinya Bu ya. Betul. Namun demikian kita juga akan terus bertanya ya. Takutnya nanti kalau tidak Iya. kita follow up kan mungkin mereka banyak juga urusannya kan. Jadi kita tetap akan bertanya terus sehingga mereka secepatnya memberikan kepada kita info yang kita butuhkan. Baik. Nah, selain daripada itu, makanya saya katakan agar kita juga membuatkan coret-coretan, kira-kira program apa yang bisa kita tawarkan. Ya, seandainya nanti ternyata desa ngapain segala macam. Nah, kita bisa untuk menawarkan. Nah, mungkin nanti ini bisa kita aplikasikan dalam KKN kita. Ya, makanya saya minta tadi kalian ini cara ini bermusyawarah, kemudian kira-kira apa saja rencana-rencana program yang mungkin bisa kita laksanakan dalam KKN yang tidak keluar dengan tema KKN kita tentang tata kelola desa dan ekonomi kreatif. Baik, saya pikir ada lagi dari peserta? Tidak ada, kita cukup ya Pak Haji Kisanda, gimana? Ya, cukuplah kalau memang tidak ada pertanyaan lagi. Bagaimana? Mbak Siti sudah open mic. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak, ya. Terima kasih kehadirannya. Kita ada 42 peserta di sini ya. Mas Zakaria, Ridwan, Sakirudin, Nahla, Agus, Fikri, Siti, Maisaro, Tia, Rido, Jonathan, Usia, Foni, Febi, Ahya, Dwi, Asya, Adelia, Acep, Bresman, Diana, Siti Saro, Junita, Acep, Acep tadi udah ya? Calon mantu ada nggak Bu? Calon mantu Bu? Kenapa? Calon mantu. Susanti, yang mana ya? Ginanjar, Siti Badriah, Patah. Furkon, Patah belum ada nih Pak. Dava, Eka, Yudi, Melinda, Yayang, Isti, Ana, Dudung, Muhas, Nurinda, Monika, Gali, Ai, Ananda, Rizky, Apriliani, Dudung. Ya, terima kasih kehadiran Anda semua. Semoga kita tetap bersemangat ya, meskipun KKN-nya hanya singkat ya. Dan saya sih sudah melihat sih semangatnya, terutama Mas Jonathan yang sangat bersemangat ya. Dia aktivis Bu. Siap. Saya Dia suka aktivis aktivis. Ya, saya suka aktivis ya. Karena itu Bu, mahasiswa ekstrak dulu di ini Bu, untuk revisi Sempro. Oh iya. Silakan yang untuk mahasiswa eksyar yang belum melakukan revisi proposal seminarnya disegerakan ya, sebelum kita KKN nanti Anda ada tambahan pekerjaan lagi. Baik, terima kasih semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lanjutkan di WhatsApp ya. Terima kasih.